Desainnya pin. Wah, kontol. Makan es. Sudah terlalu luas karena sang Taris yang hidup bertanggung jawab. Pakai kamera. Bohong Pak, Arya nggak hadir. Pak, saya izin Pak matiin kamera saya rusak. Aduh, jadi baper itu makanan. Enak lah, enak lah, sumpah lah. Iya. Pak, kenapa Veronica hadir Pak? Pak Edo.
Makanannya sini. Kirim. Review. Review siap. Di anjir ngomong. Makannya udah nggak bagi-bagi, dipamer lagi. Dosa tahu. Emang gitu kita makanan. Sob. Anjay. Ya nih. Songong amat. Dosennya mau lihat astagfirullah. Imam ibadah begini kak. Pekin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak senang sekali bisa melihat kalian. Iya, Bapak. Ya. Yang makan nggak apa-apa, lanjutkan aja. Yang penting masih tetap memperhatikan ya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak masih di kampus nih. Kalau mau apa namanya bosen itu boleh. Ya, baik, kita akan memulai pelajaran kuliah fisika dasar ya. Nah, Bapak akan presentasikan sekarang. Yang lain siap ya? Coba Bapak akan lihat satu-satu. Ada yang ditutup, nggak apa-apa deh. Ada yang berdua kah atau bertiga atau bersepuluh? Oh, berdua. Berdua, Pak. Ya, Ode, tuliskan di sini dong temennya, Ode dan siapa gitu. Ya, pengen butut, Pak. Iya, nggak apa-apa, berdua boleh, tapi tuliskan namanya, Ode dan misalkan dan Vina gitu, boleh. Bentar, Bapak periksa dulu. Nah, Bapak kasih full ya supaya bisa kelihatan semuanya. Saya habis, Pak. Berdua ya Pak. Ya. Pak, ada yang Kota saya habis, Pak. ada yang belum masuk. Pak, kota saya. Cat, Pak. Ya, nggak apa-apa, berdua aja. Ngomong-ngomong, Vina sama siapa itu ya? Ya pacaran Pak. Pak. Darpan banget. Apa katanya? Pacaran. Ya, rame-rame. Pak, bareng-bareng Pak.
Pak. Dari sini ya semuanya. Terus yang sini kuliah dulu, pacarannya nanti. Saya guide dulu Pak. Ya. Ini Bapak cek aja ya. Belum masuk. Iya ya. Ada yang belum masuk, Pak. Baik, Bapak tunggu ya. Sekali lagi yang berdua tolong tuliskan nama, gitu ya. Loh, Vina berdua, tapi kok ditutup kameranya, ya orang aja bisa tahu kalian ngapain, ayo. Aduh. Berdua juga ya. Hei, siapa? Oh, ini juga Yanti Putri Yanti. Maaf, ini nama satu orang ya? Yanti Putri Yanti itu satu orang. Kasihan Babang Zaki dewe kan gue temenin. Itu nih. Oh iya, Pak. Pak, ada yang belum masuk, Pak. Iya, baik, kita tunggu ya. Pak, ini saya lagi makan dulu bentar. Iqbal, oke. Fitri Wahyuni Ananda nggak bisa masuk, Pak. Loh, kok nggak bisa? Bapak masih tunggu loh. Ya, Putri Septiani masuk. Fitri Wahyuni Ananda, Pak. Fitri Wahyuni, coba bentar. Yuk, ya, baik ya, kita mulai saja nggak apa-apa. Nanti teman-temannya nyusul. Nah, Bapak akan presentasikan. Kalian boleh tutup kamera, boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan merasa bahwa wah ini koneksi internetnya kok lemot gitu, silakan tutup kamera. Tapi tolong perhatikan juga ya. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat mata kuliah minggu yang lalu ya? Coba tentang apa ya? Ode 19. Coba minggu yang lalu tentang apa? Tentang gerak dua dimensi, Pak. Oh, Iya, Pak. Gerak ya. Gerak dua dimensi. Ya, Bapak pikir berat, ternyata gerak ya. Ya, baik. Tentang gerak ya, gerak dua dimensi. Kalau pertemuan sebelumnya itu gerak satu dimensi, kita lurus saja. Kemudian kalau yang minggu setelahnya itu gerak dua dimensi, kita bisa berbelok ke kanan dan ke kiri, betul ya? Nah, sekarang Iya, Pak. ternyata ada gerak yang lain selain gerak lurus. Gerak apa coba? Kalau yang tidak lurus apa ya? Dua dimensi. Tidak beraturan. Tidak lurus. Kalau Tidak beraturan. tidak beraturan berarti ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Kalau yang beraturan apa? Izin menjawab, Pak. Boleh, siapa itu? Isal Faisal. Itu dua orang kembar atau gimana itu? Nah, bukan Pak. Apa ya Oh. itu?
kau lagi ya Allah. Berat itu bagaikan yang apa ya, pakai tenaga Pak. Jadi suatu masa atau apa ya yang bisa dihitung oleh kekuatan manusia gitu Pak, menurut saya mah. Ya, boleh. Sinyalnya. Iya, maaf itu tadi mikrofonnya masih off ya. Sekarang sudah on lagi. On. Ada siapa itu? Siapa itu ya? Rahmat. Apa Siti? Ya. Baik, kita Jangan sambil nimang anak dong. nggak apa-apa, boleh kok, boleh. Boleh. Kalian sudah bisa melihat namanya gerak peluru atau projectile. Bisa? Coba satu orang bicara. Belum, Pak. Bisa? Belum? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Ini Bapak sudah presentasikan di sini, namanya gerak peluru atau projectile motion ya. Ada pada. Ada ya. Baik, kalau sudah ada, kita lanjut. Nah, ini Bapak juga baru tahu ini. Kalau kemarin kita kan mengkajinya gerak lurus, terus ternyata ada yang namanya gerak melengkung. Jadi seperti ini pemain basket ini jagoan. Siapa di sini yang suka basket ya? Nggak ada anak informatika, nggak ada. Hai, Pak, hai. Ada suka Pak, basket, ada cuma Pak. tapi nggak- Ada, Pak. Iya. Saya ikutan kemarin sebentar. Gimana Pak? Nah, Sekarang kalau Saya futsal Pak. futsal bisa futsal. Alpan bisa katanya Pak. Tapi nggak bisa main basketnya, Pak. Gimana dong? Ya, kalau nggak bisa nonton aja. Iya, nonton cowok-cowok itu kan main basket kan asik juga ya. Nah nih, dari sini Saya bisa main volley Pak. voli bagus juga voli. Di sini kan ada di Tribuna itu Futsal ya. nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, bagus. Yang penting olahraga. Ya, Kalau sayang dia Pak. kenapa? Waduh. Ya, di sini kita kembali ke sini, ke mana laptop. Bola dari sini kemudian dimasukkan ke ring di sini, entah masuk entah enggak, tapi yang pasti di sini geraknya tidak lurus. Kalau geraknya lurus, juga langsung mantul papan di sini tentunya nggak masuk ya. Nah, geraknya ternyata dibikin melengkung supaya istilahnya tepat sasaran di sini. Nah, gerak melengkung ini ternyata sudah dipelajari. Nah, ini percobaan atau eksperimen. Dia menjatuhkan bola, cuma dijatuhkan doang dari ketinggian tertentu. Di sini ada dua bola ya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Untuk membedakan aja sih. Kalau yang merah ini cuma dijatuhkan aja, dilepaskan dari sini, kemudian dia jatuh. Kalau jatuh ke bawah atau ke atas ya? Ke bawah, Pak. Iya. Ke bawah, Pak. Bawah. Ya, kalau jatuh itu pasti ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga demikian, tetapi dia tidak dijatuhkan, tapi dia dikasih sedikit tenaga seperti tadi Bapak mendengar. Wah, pasti ada tenaga kalau bergerak ya. Iya, kalau nggak ada tenaga gimana bisa bergerak, Pak? Kalau orang-orang yang sakit itu kan tenaganya lemah, gimana mau bergerak? Misalnya cuma untuk bangun tidur aja capek. Dan kemudian di sini ada satu bola lagi yang ternyata dilontarkan. Kalau dilontarkan pakai tenaga ya, yang bola kuning ini. Waktunya bersamaan, dilontarkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ternyata apa? Kalian bisa melihat di sini. Ini adalah foto multiple exposure yang memperlihatkan posisi dua bola.
intervalnya ini sama nih dari sini ke sini sama ya. Ternyata dari sini yang pakai tenaga maupun yang pakai tenaga ternyata sama-sama berada di interval yang sama dalam waktu yang sama di sini ya. Kalian bisa perhatikan. Kalau ini kan geraknya lurus, ya kalau yang ini geraknya melengkung, sama ternyata. Dan kalau kita perhatikan, nah di sini jarak antar bola, antar waktu ya ini ya. Ternyata kalian bisa melihat di sini pada awalnya itu berhimpit di sini, berhimpit kan jaraknya sedikit. Tapi ketika semakin lama, semakin mendekati permukaan tanah itu ternyata jaraknya semakin besar di sini. Di sini juga nih daripada yang ada di sini bukan. Nah, apa yang disimpulkan di sini ternyata semakin lama geraknya semakin dipercepat di sini. Semakin lama ya ketika jatuh. Oh iya, ngomong-ngomong apa sih yang menyebabkan bola ini bisa jatuh ke bumi? Coba buka mic-nya. Karena Adanya gaya gravitasi, Pak. gaya gravitasi. Adanya gaya gravitasi, Pak. Iya, Adanya gaya gravitasi, Pak. Tahu. ternyata anak-anak informatika pada pinter betul ya, karena ada gaya gravitasi. Amin. Amin. Orang paling. Amin. Amin ya Allah. Karena adanya gerak gravitasi, kok gerak ya, karena adanya gaya gravitasi ini, maka benda-benda yang ada di muka bumi ini bisa jatuh. Beda kalau kalian nanti punya kesempatan untuk pergi ke luar angkasa, mungkin piknik ya, ada nanti piknik ke luar angkasa. Kalau kalian bosan piknik di bumi, itu ya kita lihat di film-film aja sih, itu nggak ada gravitasi kan. Kalau nggak ada gravitasi, mereka cuma melayang-layang astronotnya. Apa enaknya ya melayang-layang? Nggak enak kali ya. Lebih enak di bumi ini. Nah, baik kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Nah, ini kalau digambar secara skematis. Di sini pada titik awal. Titik awal itu kita sebut sebagai titik 0. Kalau dijabarkan komponen-komponennya, ternyata ada gerak horizontal di sumbu X, ada gerak vertikal di sumbu Y, ya. Dan di sini kecepatannya 0 untuk yang gerak yang tadi bola yang merah yang turun saja. Tetapi untuk yang gerak yang tadi yang bola kuning yang dilontarkan itu ada kecepatan awal seperti itu tanpa pakai tenaga. Nah di sini digambarkan bahwa percepatannya itu kecil, kemudian semakin lama semakin besar seperti yang tadi ya. Nah begitu pula dengan yang bola satunya lagi yang warna kuning seperti itu. Nah di sini pada setiap titik di sini kita bisa jabarkan menjadi komponen-komponen, yaitu ke arah mendatar dan ke arah vertikal seperti itu. Di sini ada gambar A, ini vektor ya, kalau ada tanda panahnya itu vektor. Vektor ini A sama dengan B, artinya A itu apa ya, kecepatan atau percepatan? Coba mungkin ada yang masih ingat. Percepatan, Pak. Kecepatan, Pak. Percepatan, Pak. Ya, percepatan ya. Percepatan ini di sini sama dengan gaya gravitasi, karena yang mempengaruhi adalah gaya gravitasi. Ini kita sebut sebagai gerak peluru. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak? Oke, Ya, kita Pak. lanjut. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada seseorang yang sedang naik kereta dorong. Nah, kereta ini
namanya kereta itu kan pasti ada rodanya kan ya. Nah, di sini dia melaju dengan kecepatan tertentu, tidak disebutkan berapa kecepatannya, tapi dia cuma bilang melaju dengan kecepatan tertentu. Di sini melaju, sambil melaju dia pegang bola satu saja. Nah, bolanya kemudian sambil dia melaju, dia lempar bolanya ke atas, twing gitu ya, lempar bolanya ke atas. Nah, sekarang menurut kalian ada 3 kemungkinan di sini Bapak berikan. Bolanya itu akan mendarat di belakang kereta, itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah mendarat di dalam kereta. Yang ketiga mendarat di depan kereta. Bapak stop sharing dulu, Bapak ingin dengar nih pendapat kalian, jawaban kalian, hipotesa kalian apa nih? Nah, Bapak akan lihat. Ya, coba tuliskan di chatting aja. Jawabannya apakah bola tersebut akan mendarat A di belakang kereta, B di dalam kereta, C di depan kereta. Silahkan tuliskan chatting secara tertulis. Pak, saya gambarnya nggak kelihatan, Pak. Gambarnya nggak kelihatan, ya sudah dibayangkan aja kalau nggak kelihatan. Sekarang memang nggak kelihatan, tapi tadi kelihatan kan? Iya, tadi kelihatan. Tadi kelihatan. Iya, sekarang memang sudah Bapak tutup slide-nya karena Bapak ingin lihat ini chattingan kalian. Gue yang sipit aja kelihatan. Ya, di sini ada yang memberikan pendapat banyak sekali. Bapak kita lihat. Pak, saya nggak tampil gambarnya ya. Oh, foto kalian nggak tampil. Putri Septiani mana? Kok fotonya nggak tampil katanya? Saya, Pak. Putri Septiani kok nggak tampil ya? Belum mandi dia, Pak. Ya memang Putri, sekarang baru tampil ya. Nah, tadi dikatakan di chatting, Pak saya nggak tampil gambarnya, ya memang nggak tampil. Nah sekarang tampil. Nah, maksudnya slide ininya punya nggak tampil, slide bapaknya itu nggak tampil tadi. Oh, slide-nya bukan fotonya Putri ya. Oh, iya. Oke. Ya, Si Putri belum mandi, Pak. Nggak kelihatan kok belum mandi dan sudah mandi. Tahu. Nggak apa-apa ya. Di belakang kereta Rahma. Oke. Siapa lagi nih? Zulfikar, Muhammad Zulfikar. Di belakang kereta yang A ya. Sekar Dewi. Mana Sekar Dewi? Sudah hadir kan, Mas? Tidak ada. Kemudian Rifa, mana Rifa? Rifa cuma foto doang. Oh iya, sudah ada. Kemudian di belakang kereta Dewi Anjani juga, Elma di belakang, Ayu di belakang, Ade Ma'arif di belakang, Siti Nur Atikoh di belakang. Siti ada banyak ya, Bapak tadi lihat. Bukan Siti Nur Atikoh. Coba cek. Mana yang namanya Siti ya? Siti Fauzia. Kemudian ada 2 ternyata, Siti Nur Atikoh dan Siti Fauzia ya. Ada yang jawab Siti Nur Atikoh. Yuk kita kembali ke chattingan ya. Ke chattingannya tadi. Chat. Di belakang Evi jawab di belakang, Isa di belakang, Yanti Putri, ini tiga orang ini kali ya, Yanti Putri Yanti di belakang, Eka Nur Kaslisa itu di belakang, siapa itu namanya, Hedi Manalu di belakang,
Evi Rizky di belakang, Isal Faisal di belakang, Novaldi mendarat di dalam kereta, Anissa di belakang, Iklik Khairul di dalam kereta. Ya. Sekarang yuk perwakilan yang mendarat di belakang kereta. Tunggu dulu. Yang di depan kereta nggak ada. Nggak ada yang jawab di depan kereta ya. Nggak mungkin kali ya di depan kereta ya. Ya namanya juga soal. Kalau ada di belakang, ada di dalam kereta, ya di depan kereta biar seru. Nanti ada di luar kereta juga bisa. Itu di luar. Yuk perwakilan dari yang menjawab di belakang kereta, silakan. Siapa? Silakan buka mic-nya. Julfikar. Mana Zulfikar? Saya Pak. Kedengar Pak. Tapi yang tadi yang buka mic adalah Ade Ma'arif. Gimana kalau Ade Ma'arif saja yang ini berikan komentar? Benar Pak, benar. Iyalah. Ayo Ade Ma'arif. Pak, maaf Pak, kurang dipahami tadi. Oh ya baik, kita lemparkan ke tadi Zulfikar, Muhammad Zulfikar. Silakan. Kedengar Pak. Ya, terdengar jelas. Menurut saya di belakang kereta karena apa Pak? Karena kereta itu sedang berjalan, otomatis gaya gravitasi otomatis kereta itu melaju duluan daripada bolanya Pak. Jadi bolanya ketinggal di belakang Pak. Kan itu gayanya gaya jatuh, nggak mungkin gaya melambung Pak. Begitu menurut saya Pak. Terima kasih Zulfikar sudah menjawab. Tadi Bapak masih di mute ya. Baik, jadi begitu ya. Jadi keretanya melaju, kemudian kita pegang bola, bolanya dilemparkan, kereta tetap melaju. Betul ya Zulfikar ya? Kereta tetap melaju, tapi bolanya ketinggalan. Waduh ya kasihan dong ya, bolanya ketinggalan. Mungkin ada satu orang lagi yang menjawab di belakang kereta. Silakan. Mungkin alasannya berbeda kan? Siapa tahu. Ayo. Iya Pak. Siapa tahu aku nggak setuju sama Zulfikar gitu. Siapa ayo? Nggak apa-apa. Ini cuma ngobrol-ngobrol biasa kok. Ini nggak dinilai. Maksud Bapak adalah tidak dituliskan nilai begitu ya. Kita sharing-sharing aja. Ya, siapa? Wah, kayaknya sudah buka mic ini. Rahmat Rinaldi, silakan Rahmat. Halo, mana ini Pak Rahmat ya? Pak Rahmat kok katanya buka mic tapi kok nggak ada suara. Yang lain deh, yang lain siapa ini? Siapa? Pak. Ya, Yafi Mohon maaf Pak, tadi saya yang pas Zulfikar ngomong saya nggak kedengeran Pak. Nggak kedengeran ya sudah. Iya, saya kurang paham. Ya, Yafi mau menjawab, mungkin berbeda dengan tadi menjawab nggak di chatting? Enggak Pak, saya kurang denger Zulfikar aja Pak yang ini Pak. Oh gitu. Saya mau tanya itu doang Pak. Baik, kita ulang ya. Zulfikar, silakan. Ya, menurut saya pada saat kereta berjalan maju dengan kecepatan yang tidak ditentukan dan orang di dalam kereta itu melempar bola ke atas, otomatis itu gerakan vertikal. Nah, di sini keretanya kan masih berjalan, otomatis bola tersebut masih berposisi vertikal sehingga tertinggal di belakang kereta. Begitu. Kedengaran? Bagaimana Saudara Yafi? Apakah cukup jelas Pak? Iya.
Baik. Sekarang apakah masih ada nih yang mau menjawab lagi, memberi penjelasan tentang yang di belakang kereta? Kalau mau menjawab silakan buka mic-nya. Silakan buka kameranya. Tidak ada. Yakin tidak ada. Hakim Arif mau jawab? Tidak. Baik. Iya Pak, itu Tunggu, siapa dulu nih? Mau Kasim atau mau Farhan yang mau menjawab? Silakan. Loh, mau Kasim kok hilang jadi Safi Hasani? Ada yang keluar, Mbak Ode telah keluar dari rapat. Ya sudah, karena nggak ada. Ini ada Mukasim. Mukasim mau menjawab, silakan Mu. Halo, mana nih suaranya ya? Maaf, Mukasim belum tidak terdengar suaranya. Ya baiklah, kita lanjutkan. siapa kita lanjutkan Pak? Ya, Ma'arif. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ada alternatif lain ya. Yang di belakang ada yang gimana soalnya tadi? Waduh, Isal Faisal ini ya ketinggalan ya. Ulang pertanyaan Pak. Oh iya. Pertanyaannya tadi itu kan ada orang yang naik kereta pasti berjalan keretanya ya. Keretanya berjalan, dia pegang bola. Kemudian bolanya dilempar ke atas, swing gitu. Dan pertanyaannya adalah kemana bola itu jatuh? Apakah di belakang kereta? Apakah tetap di dalam kereta? Ataukah di depan kereta? Seperti itu pertanyaannya ya. Mau Kasim sudah ya pertanyaannya, udah Bapak jawab. Kereta apa jawabannya? Ya, Ode mau jawab. Ode, nggak ada jawaban. Ya, baik, di sini ada jawaban yang lain ini. Siapa yang jawab lainnya? Semuanya di belakang, tapi ada dua. Bapak tadi lihat ada yang mendarat di dalam kereta. Novaldi Khairul Ramadan dan satu lagi Ikli Khairul. Nah, sekarang yuk siapa dulu nih? Ramadan dulu apa Ikli Khairul? Ya, silakan. Ini buku bantuin. Ya, Pak. Ya, Valdo. Kalau menurut saya, Pak, jatuh bolanya nggak tentu, Pak. Maksudnya nggak tentu? Karena kereta jalan, Pak. Kalau bolanya dilempar ke atas, bisa jatuh ke samping, ke kanan, atau ke belakang, Pak. Karena kereta bergerak, Pak. Ya, di sini bukan pertanyaannya adalah kejadiannya adalah keretanya bergerak ke depan. Ke depan bergerak. Berarti bolanya ke belakang, Pak. Nggak tentu juga, Pak. Nggak tentu. Tapi ya geraknya nggak tentu. Karena dorongan angin. Geraknya tidak menentu. Iya, Pak. Baik, kita terima dulu, kita tampung ya. Iya, Pak. Baik, silakan di mute dulu. Yang tadi itu loh, mana sih orangnya ini? Saya, Pak. Tunggu Bapak, banyak sekali jadi. Ikli Khairul, iya Ikli Khairul, silakan.
Coba dibuka Ya, dong. saya Bapak. menjawab Pak. Bapak ingin lihat mana Ikli Kohirul. Dibuka kameranya. Ya, kameranya dibuka supaya Bapak bisa melihat. Oh iya, oke. Ya, silakan. Ini Pak dibantu kameranya. Silakan Ikli Kohirul. Ya Pak, jadi menurut saya bolanya akan jatuh di dalam kereta karena tadi di gambar lemparan itu ke atas ya, horizontal, jadi lurus ke atas. Nanti bolanya akan jatuh mengikuti arah yang lempar itu Pak, jadi di dalam kereta. Kok bisa? Bolanya akan mengikuti. Berarti ada yang mendorong bola itu mengikuti siapa sih orangnya itu? Atau dia pakai benang? Benang. Gimana Khairul? Khairul? Ya Pak, sebentar Pak, putus-putus. Ya, gimana? Kok bisa mengikuti? Boleh dijelaskan? Apakah punya ada magnetnya? Pertama. Jadi ada gaya gravitasi Pak. Ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan turun ke bawah. Iya, nanti ke bawahnya itu tetap ke dalam kereta Pak. Tetap ke dalam kereta. Berarti dia juga ikutan lari dong. Oke, sekarang yang lain, yang satunya tadi siapa tadi? Yang satunya? Saya Pak. Saya mau jelasin lagi Pak. Aduh. Ade Ma'arif tuh mau jelaskan yang mana ini Ade Ma'arif? Ya, jadi bukannya ke kereta lagi Pak. Iya. Jadi itu bolanya itu tergantung arah mata angin. Kan keretanya itu melaju ke depan. Nah berarti bolanya itu pas dilemparin ke belakang Pak, karena keretanya maju gitu. Berarti mendukung ini ya, mendukung Zulfikar ya? Iya Pak. Ya, oke, mendukung Zulfikar. Arahnya jatuhnya ke belakang. Sekarang Bapak tanya yang tadi itu yang di dalam kereta. Kok saya jatuhnya di dalam kereta? Kalau tadi kan jatuh di belakang kereta, kita mendengar nih beberapa teman yang bilang tadi di belakang kereta. Mengapa bisa? Karena melaju. Sedangkan bolanya itu di atas. Jadi jatuh ketika bola itu jatuh ke bawah, keretanya udah di depan. Jadi bola jatuh di belakang. Itu menurut Zulfikar dan teman-teman yang lain tadi ya. Sekarang Bapak ingin dengar itu tadi itu siapa namanya itu ya? Novaldi. Yang tadi itu siapa tadi itu? Novaldi Khairul Ramadan. Coba deh. Iya Pak, Ade Pak. Mana? Ayo. Saya. Mana fotonya? Bapak ingin lihat. Aduh. Udah, ya, Pak. Baik, silahkan Novaldi. Ya, jadi ketika bola itu dilempar dengan kecepatan kereta yang sama, jadi kecepatan bola itu juga sama, Pak. Jadi tetap di bawah di dalam kereta tersebut. Jadi Ya, gitu, Pak. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus ya. Selamat. Ya, memang benar. Jawabannya adalah dia jatuh di dalam kereta. Seperti tadi yang sudah Novaldi dan satu lagi tadi Khairul ya, Ikli Khairul. Jawabannya di dalam kereta tetap ya. Karena tadi dikatakan oleh Novaldi bahwa bolanya juga ikut bergerak ke depan. Karena ketika kereta itu melaju, otomatis menurut pandangan orang di ini kita bilang relativitas ya. Menurut pandangan orang di dalam kereta, memang si anak itu diam, bolanya juga diam.
Tetapi menurut pengamat yang ada di luar kereta berarti ya, berarti itu gini. Menurut pengamat di luar kereta, si anak itu bergerak sejalan dengan kecepatan di kereta, dan bolanya juga bergerak. Betul nggak ya? Betul, Pak. Ya, kalau kalian misalkan nih, kalau kalian lihat kereta aja deh, lihat kereta, kalian berada di luar, kemudian di dalam kereta itu ada orang sedang berdiri, kalian kan juga melihat bahwa si orang itu juga bergerak kan? Tapi bukan berarti si orang yang di dalam kereta itu dia bergerak, dia cuma berdiri doang. Nah, kalau si orangnya bergerak dengan kecepatan yang sama seperti kereta, berarti benda-benda di situ pun juga sama, juga bergerak sama seperti kecepatan kereta. Termasuk juga si bola tadi, ketika dia bergerak, kereta bergerak, si bola itu dilempar ke atas, bola itu juga akan memiliki kecepatan yang sama, sehingga dia jatuhnya ada di dalam kereta, gitu ya. Memang agak sulit ya, tapi kita akan coba lihat. Silakan Bapak akan mempresentasikan slide selanjutnya. Sudah nampak? Silakan diamati. Ya, ini yang tadi ya, gambar tadi ini. Kereta bergerak, si anak melempar bola. Sejalan dengan kereta bergerak, maka orang tersebut juga bergerak mengikuti kecepatan kereta. Demikian pula dengan bola yang di sini, yang menurut si anak tadi dilempar ke atas. Tapi sesungguhnya ketika kereta bergerak ke depan, maka bola itu juga ikutan bergerak dengan kecepatan yang sama seperti kecepatan kereta. Nah, sehingga menurut orang yang berada di luar, gerakan bolanya itu membentuk suatu kurva, ya, membentuk suatu kurva parabola melengkung seperti ini. Kalau menurut si anak ini, bolanya kan ke atas vertikal, turun lagi vertikal, tetapi menurut pengamat dari luar, bolanya itu membentuk busur seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa tadi ya? Siapa ini? Eka Nurhaliza, Pak. Eka Nurhaliza. Ya, silakan Eka. Ya. Saya belum mengerti, Pak. Kan bolanya dilempar ke atas, sedangkan ya, keretanya itu melaju. Tapi belum mengerti kenapa bisa di dalam kereta gitu, Pak. Mengapa bolanya jatuh di dalam kereta? Iya, ya. Sedangkan yang dilempar kan ke atas gitu. Sedangkan keretanya melaju ke depan. Iya, keretanya melaju ke depan. Dan bolanya ketika dilempar itu mengikuti kecepatan kereta. Keretanya bergerak, misalkan bergerak 10 km per jam. Si anak juga bergerak 10 km per jam, bolanya juga bergerak 10 km per jam. Ini menurut pengamat dari luar, di luar kereta ya. Mereka bergerak sejalan dengan kereta, kecepatan kereta. Jadi ketika dilempar ke atas, ya dia akan jatuh lagi karena kecepatannya sama. Kecuali kalau dilempar ke depan, pasti jatuhnya di depan juga, seperti itu.
Jadi dalam soal ini bolanya lempar ke depan ya Pak? Dan soal ini bolanya tidak dilempar ke depan, tapi bolanya dilempar ke atas secara vertikal. Kalau misalkan begini, beda lagi ya. Kalau misalkan keretanya diam, kemudian si anak melempar bola, dan kemudian kereta jalan. Nah, itu bolanya pasti ketinggalan. Bolanya jatuhnya di belakang kereta. Mengapa? Karena bola dilempar ketika kereta diam. Ketika kereta diam, maka kecepatannya 0. Ketika bola dilempar, kecepatannya pun juga kecepatan horizontalnya itu 0, bukan vertikal loh ya. Kalau vertikal kan jelas kecepatannya 0 secara kenapa ya begitu. Jadi menurut pandangan beberapa teman-teman tadi, Zulfikar dan teman-teman, dan juga mungkin Eka, berpikiran seperti itu. Kalau bolanya jatuhnya di belakang, bisa jatuh di belakang. Hanya saja ketika bola itu dilempar, keadaan kereta itu diam. Baru ketika setelah dilempar, kereta itu jalan, bolanya pasti jatuh di belakang kereta. Karena nanti jatuhnya bola itu pada titik yang sama seperti titik dia melempar. Tapi kalau ketika kereta itu berjalan, bola itu dilempar, maka bola itu akan mengikuti kecepatan kereta. Nah, intinya itu di situ. Di sini kalian bisa membedakan ada kecepatan kalau tadi parabola ya, ada kecepatan secara vertikal, ada kecepatan secara horizontal. Yang sedang kita bicarakan di sini adalah kecepatan secara horizontal yang mendatar, seperti itu. Gimana Eka? Ya. Oke Pak, saya mengerti Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Atau kalian kalau mau praktek silakan. Di rumah ada kereta-kereta dorong apa enggak? Silakan praktekkan, ya. Boleh. Baik, kita lanjutkan. Atau ada yang mau bawa kereta-keretaan? Barangkali minggu depan juga boleh tunjukin ke teman-temannya. Ya, kita presentasikan yang berikutnya ya. Kita lanjut. Tapi penjelasannya ini ya, tadi itu ya. Sudah, kita lanjut. Nah, ini sama sih. Ini futsal ya. Wah, karena gawangnya kecil. Benar ya, tadi ada yang suka futsal. Bola ditendang, tentunya bola itu akan melambung, dan ternyata kurvanya adalah seperti ini, melengkung ya, namanya parabola. Ketika bola itu ditendang, nah tadi udah jelaskan sih sebetulnya, ada kecepatan 0, kecepatan awal. Nah, ini vektornya tadi ya. Yang Bapak bicarakan tadi vektor. Vektornya ini ternyata bisa dijabarkan ke dalam yang horizontal dan juga vertikal. Namanya di sini karena ini awal maka V0x, sedangkan yang vertikal V0y. Kalau ketika berada di sini, itu pun juga bisa dijabarkan, namanya Vx. Kalau ke atas Vy, gitu ya. Ini arah vektornya. Nah, sampai di titik puncak di sini. Titik puncak di sini kecepatannya 0. Kecepatan horizontalnya, maaf, horizontalnya 0 karena dia seakan-akan itu diam, berada di puncak, tek gitu dalam waktu yang yang tertentu ya, tek itu berhenti, itu kecepatannya 0. Tapi kecepatan yang vertikal tetap ada karena dia mengikuti gaya gravitasi. Maka ketika sampai di atas puncak, dia kemudian masih tetap melaju di sini ya.
tetap melaju. Di sini terjadi kalau tadi itu kita katakan kecepatan atau kecepatan yang vertikal itu positif, kalau sudah sampai setelah puncak itu namanya kecepatannya negatif karena dia menuju ke bawah. Tapi kalau yang Vx-nya ini tetap. Nah, baru sampai di sini, gitu jatuhnya. Nah, sini dari sini ke sini jaraknya namanya x maksimal ya, atau s itu kan jarak maksimal dari sini sampai ke sini. Kalau dari tengah-tengah ini puncak sampai ke bawah itu namanya yang horizontal, h tinggi, h max atau y max ya. Kemudian lanjut, ini belum di itu ya, belum dipresentasikan. Nah, ini kalau gerak peluru pemecahannya begini ya. Pertama, bacalah uraian soal secara seksama, identifikasi benda, kemudian gambarlah diagram. Tadi diagramnya ya sudah digambar. Kemudian kita pilih titik asal dan sistem koordinat, tentukan interval waktu, telah gerak horizontal dan vertikal. Setelah itu buatlah daftar besaran. Di sini kecepatannya ada yang vertikal, horizontalnya berapa, yang vertikal berapa. Kemudian perhatikan bahwa gravitasi itu besarnya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Kalau dulu waktu SMA atau SMP dikatakan 10 meter per detik kuadrat, yaitu hanya dibulatkan aja. Di sini kalian bisa baca sendiri dan kemudian gunakan persamaan yang relevan. Ini persamaannya, ini rumusnya di sini. Ada rumusnya, kalian nanti bisa pelajari. Nah, sekarang contoh soal aja supaya kalian lebih mengerti ya. Sekarang agak berbeda. Kita lihat dari titik puncak dulu, kemudian setelah titik puncak. Kalau yang tadi gerak peluru kan dari sini ya, sebelah sini. Di sini diceritakan ada seorang pemeran pengganti. Dia naik kendaraan, naik motor, kemudian dia melaju. Motornya melaju, weng gitu, sehingga dia terjatuh sampai sini. Di sini sudah diketahui jaraknya 90 meter. Dia kepingin jatuhnya itu di 90 meter. 90 meter, dia sudah ukur tingginya, tinggi tebing adalah 50 meter. Ditanyakan berapa kecepatan awal sehingga dia bisa sampai ke 90 meter. Seperti itu. Sudah dibaca di sini, kemudian sistem koordinat sudah dibikin seperti ini ya. Kemudian tentukan x0, 0, y0, 0. Betul sekali, karena di titik puncak ini dia diam, kondisi diam, belum bergerak, jadi dia 0 kecepatannya. Kemudian telaah di sini 90 meter panjangnya. Kemudian di sini ya, dia pakai rumus ini, menggunakan rumus Y sama dengan Y0 plus P Y0 T. T itu waktu ya, plus setengah AY T kuadrat. Nah, di sini dikatakan bahwa Y-nya adalah 0. Kecepatannya juga 0 pada waktu pertama, dan kemudian yang belakang ini bisa ditentukan percepatan Y-nya itu sama dengan min B. B itu gravitasi, kalau gravitasi ke bawah, kalau dia kecepatannya itu jadi ke atas, kemudian kali T kuadrat, jadi Y-nya sama dengan segini. Sekarang pertanyaannya adalah T
bagaimana mencari T. T itu adalah akar 2 Y per min G. Ya, rumusnya ada di tadi itu ya. Kemudian setelah mendapatkan waktu, tahu ya, dari sini rumusnya dari sini. Setelah itu baru kemudian dimasukkan Y-nya. Y-nya itu adalah tinggi tebing. Tinggi tebing tadi dikatakan 50 meter. Sedangkan gravitasi itu G. Sehingga Y itu ada, B ada, maka kita bisa mencari T. T-nya ternyata waktunya itu 3,19 detik. Nah, sekarang itu kecepatan secara horizontal. Kecepatan secara horizontal di sini rumusnya hampir sama seperti yang ini, yang vertikal. Tadi kalau kalian perhatikan di sini, nah, maaf, ini ya, ini Px di sini Py. Rumusnya sama, cuma x-nya diganti dengan y. Ya, waktu sudah diketahui. Sekarang kita bisa mencari besarnya x atau mencari Vx. X sama dengan x0 plus Vx0t plus setengah a x t kuadrat. X0 nya itu 0 karena dia posisinya masih diam. Kemudian Vx0t di sini yang ditanyakan. Kemudian di sini axt itu 0. Karena percepatannya 0. Meskipun t-nya ada tapi percepatannya 0. Sehingga x itu sama dengan Vx0t. Maka Vx0 sama dengan x per t. 90 meter itu adalah jaraknya. Waktunya itu 3,19 berasal dari sini. Sama dengan 28,2 meter per second. Berarti di sini kecepatan dia supaya dapat mencapai 90 meter itu adalah 28,2 meter per detik. Atau kalau dijadikan kilometer per jam, itu kecepatannya 100 kilometer per jam. Bisa ya, dari meter per detik menjadi kilometer per jam. Cepet banget nih ya, 100 kilometer per jam. Luar biasa. Bapak nggak pernah sampai segitu. Nah, di sini ada catatan. Di dalam interval waktu gerak peluru, satu-satunya percepatan yang berlaku adalah G, gravitasi, ke arah Y negatif. Maksudnya adalah ke bawah. Kalau ke bawah berarti kita sebut negatif. Kalau ke atas kita sebut positif. Percepatan pada arah X adalah 0. Nah, nih. Jadi yang ditanyakan itu yang di sini tadi. Fokusnya kita ada di sini. Berapa kecepatannya dia supaya dia bisa mencapai jarak 90 meter. Diketahui tinggi tebingnya adalah 50 meter di situ. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya ada Pak. Pak. Tidak ada? Oh, Bapak udah stop. Ya, Sulfikar ya? Iya Pak. Siapa itu? Entar Bapak belum lihat ininya. Gimana Sulfikar? Saya mau tanya Pak tadi Pak. Itu ya. Slide-nya mana tadi? Bisa lihat slide-nya lagi Pak? Oh, slide-nya baik. Sebentar. Maaf, agak lemot ini.
Yang ini? Yang nomor 7 tadi, Pak. Nomor 7. Ya, ini ya. Iya, Pak. Itu cara nyari VYOT itu dikali atau digimana kan, Pak? VYOT Iya. ya. Itu dikalikan VYO itu kecepatan 0 pada vertikal, pada garis yang vertikal. Itu kemudian dikalikan dengan T. T itu waktu. Berarti itu dikalikan 3 kali ya, Pak? Bukan. Dikalikan T. T itu waktu. Karena VJ 0 itu 0, maka ya udah mau dikalikan bilangan berapapun dia tetap 0. Iya, Pak. Kalau yang di sini Y itu jarak. Jaraknya dia kan ada di puncak nih, ada di puncak sini, ya kan? Iya, Pak. Ya 0. Maaf, ini kita baca dulu ya. Gunakan persamaannya relevan. Sepeda motor mempertahankan Vx, artinya kecepatan ke arah horizontal, yang konstan selama berada di udara. Kita nggak tahu kecepatannya, belum tahu kan, tapi yang pasti konstan. Lamanya waktu berada di udara ditentukan oleh gerak Y, yaitu ketika sepeda motor menyentuh tanah. Ya kan, karena di sini yang berubah adalah Y. Maka kita terlebih dahulu akan menentukan lamanya waktu tersebut dengan menggunakan gerak Y. Karena yang berubah Y tadi ya. Dan kemudian menggunakan nilai waktu ini di dalam persamaan X. Nih, setelah Y baru kemudian ketemu waktunya, baru dimasukkan di sini. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sepeda motor untuk mencapai tanah di bawah tebing, kita menggunakan persamaan 211B. Persamaannya tadi di depan, yang ini 211B, yang ini ya, Y dan X. Nah, persamaannya seperti ini. Dikatakan Y-nya 0, Y0 itu sama dengan 0, dan V kecepatan Y0 sama dengan 0 di sini. Jadi kita menentukan dulu yang di bawah. Yang di bawah itu berapa? Ternyata ini 0, maka ketemunya di sini. Sampai situ, Sulfika? Ya, Pak. Ya. Nanti dibaca lagi, dipahami lagi di sini. Memang rumit sih. Bapak mengakui rumit, ya. Setelah ini kita lihat. Nah, kalau tadi kan ini di atas tebing ya, berarti setengah parabola. Kalau ini sekarang kita lihat seluruh dari mulai sini, titik awal sampai titik akhir di sini. Ini ada sebuah bola yang ditendang, sudutnya 37 derajat. Kecepatannya diketahui 20 meter per detik. Kecepatan ini ya, V0-nya. Yang ditanyakan adalah hitunglah ketinggian maksimum bola. Berarti di sini berapa ketinggian dari tanah ke sini. Yang B, lama waktu bola di udara sebelum menyentuh tanah. Berarti waktu dihitung dari titik awal, kemudian bola dilambungkan sampai jatuh ke sini. Waktunya berapa? Kemudian yang C, berapa jauh posisi awalnya bola mendarat? Berapa jauhnya di sini? Wah, banyak banget ya.
Nah, di sini dikatakan kita mengasumsikan tidak ada hambatan ya di udara, tidak ada angin begitu. Kemudian kita lihat, ini sudah jelas ya, kita akan masuk slide berikutnya. Yang ditanyakan apa pertama? Pertama yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum, berarti titik puncak. Kemudian yang kedua, waktu dari awal sampai akhir, berapa waktunya. Kemudian yang ketiga adalah jarak berapa dari awal sampai akhir di sini. Itu ya. Kita lihat di sini. Waduh, asik sekali. Kita bikin segitiga dulu, segitiga apa itu nih? Pitagoras. Px0 sama dengan V0 cos 37 derajat. Ini dari mana? Ini dari persamaan yang tadi. Tadi persamaannya adalah Px sama dengan ini. Px0. Kita mau cari Px0. Kita sudah tahu sudutnya. Kita sudah tahu yang sisi miringnya ini. Maka ini ada pakai apa ya? Rumus cos ya. Cos 37 sama dengan Px0 dibagi dengan V0 ini ya. Kecepatannya sudah tahu nih, V0 nya udah tahu, derajatnya udah tahu, berarti kita cari ini bisa. Rumusnya ini Px0 sama dengan V0 cos 37. Cos 37 itu 0,799. Tadi kecepatan awalnya adalah 20 ketika bola ditendang, maka hasilnya adalah 16 meter per detik. Itu adalah kecepatan secara horizontal. Sedangkan kecepatan secara vertikal itu tinggal dikalikan ini, cosnya diganti sin. Sin 37 adalah 0,602. Jika dikalikan 20 meter per detik sama dengan 12 meter per detik. Nah, kemudian untuk mencari ketinggian, rumusnya adalah nih, PY0 sama dengan G kali T. Di sini ya, PY0 sama dengan G kali T. Maka ketika kita mau mencari T, berarti T sama dengan PY0 per G. PY0 nya itu berapa? PY0 nya sudah tahu nih, tadi sudah dihitung PY0 nya, sudah dihitung, ketemunya 12 meter per second. Maka masukkan ke persamaan di sini, maka ketemunya 1,224 detik. Ya. Kemudian setelah itu cari Y. Y sama dengan VYT min setengah GR kuadrat. Nah, Y sama dengan G0T nih. Nah, di sini dimasukkan persamaannya, maka didapatkan Y itu tingginya didapatkan tingginya adalah 7,35 meter. Berarti didapatkan ini tingginya pada titik berapa tadi? 7,35 meter. Oke, kemudian tingginya sudah, maka kita akan mencari T. Berapa T dari persamaan tadi itu didapatkan, kemudian didapatkan, ketemu nih rumusnya. T sama dengan 2PY0 per G. Dimasukkan aja nilainya
Y0-nya kan tadi 12. Ini masukkan ke sini, B-nya udah tahu 9,8. Ketemunya 2,45 detik. Jarak tempuh total pada arah X dapat dicari. Ini X sama dengan Vx0 T kali T sama dengan 16 meter per detik kecepatannya. Kemudian waktunya 2,45 second dikalikan dengan tadi itu V kali T, ketemunya 39,2 meter. Sejauhnya 39,2 meter. Nah, sampai situ dulu. Pusing ya? Ya, nanti Pusing, Pak. Ya, pusing, Pak. Iya, Pak. Nggak terlalu paham, Pak. Ya, nggak paham, namanya bisa. Nanti Nggak paham, Pak. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Dipelajari lagi, nanti dibaca-baca lagi. Ya. Nah, Bapak tahu tidak semua materi itu bisa terserap 100% apa ya. Ya. Nanti Bapak share ini ke, karena Bapak nggak masuk grup ya, berarti ke salah seorang aja ya, ketua kelas ya barangkali ya. Iya, Pak. Muhammad Alfi Isa. Apa? Nah, kita kembalinya susah ini. Kalau sudah, kita akan berfoto. Ya. Aduh, mana ini ya? Yuk, kita foto ini ya. Nah, kameranya. Bapak mau minum dulu. Iya, itu rame banget. Silakan buka kamera ya. Nah, Sakti Hasa itu banyak sekali orangnya. Iya, Mas, Rak. Iya, satu RT dibawa semua. Sudah. Belakang penampakan. Sini depan. Gue nggak kelihatan Sarvan. Alvina nggak kelihatan cuy. Kelihatan gak Vin? Aduh, orang baru. Jadi gue di. Oh, belum Pak. Banyak orang. Itu mah bapaknya nggak tahu kan namanya siapa-siapa. Bentar diambil. Sudah selesai ya? Sama saya Ewaldo, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan Inggris. Ya, lihat tadi Pak. Baik. Kita tunggu teman-teman ya belum. Oke. Dulu beneran gerak. Ya, banyak yang belum itu. Ini ya Pak. Ada belum? Anissa, Intan, Isa, Faisal, Kolek Akbar, Siti Nur, Ayu Nur, Safitri, Rian, Aris, Alia, Ulan, Yasmara, Ega. Ini yang bawah belum nih, Fitri Handayani, Siti Fauziah, Iqbal Kamil, Sekar Dewi, Pedro. Ayo Ega. Ayo, buka kameranya. Ayo Wak, Ada Ewaldo. Ramadan Pak. Ini yang dicari, Pak. Kalian berharap. Kalian bersarapan. Yuk, silakan buka kameranya.
Foto nih, foto nih. Ya, kita beramai-ramai, kalian enggak. Iya, kita beramai-ramai kalian. Ya, lu minum. Ini kita Satu, dua. kita lempar. Ya. Ini satu kelompok. Ya, terima kasih kami dari kelompok 1 sekian dari presentasi kami. Ajan. Pembagian kelompok ya Pak? Pembagian kelompok ya? Woi, pembagian kelompok ya? Aja. Kayak ajan masjid kampus. Baru Pak. Pak, dia. Ayo Pak, pengen robet. Ketua kelasnya mana nih? Saya tidak waktu Pak. Ketua kelasnya mana ini? Ketua kelas. Muhammad yang siapa? Iya, ketua kelasnya. Ayo kita terakhir. Atau ini? Alvin. Ya, ya. Sudah, kita akan mulai. Nggak apa-apa. Teman-teman yang lain belum ada. Nggak apa-apa ya. Ya, pada buka ini. Ya, Pak. Ya, baik kita mulai. Yang mau buka kamera ya buka kamera, yang nggak buka apa-apa. Ini tadi belum buka, ini Siti Fauzia. Kalau tutup lagi. Ya, oke. 3, 2. Tolong di mute dulu semuanya. Semuanya di mute dulu. Tiga, 2, 1. Iya. Bentar ya. Jangan-jangan ketua kelasnya nggak ada lagi nih. Ulang Pak, ulang Pak. Bapak udah belum Pak? Sudah. Ulang Pak. Ulang lagi Pak. Awas, ternyata tidak banyak orang. Simpan dulu. Ya Allah, gue paling sengsara banget. Dari sini nih. Mau ulang lagi. Ya, jangan bisa. Ya. Makin berkurang nih. Ya aku. Sangat 1, 2, 3. Ya, oke. Gimana sih kok nggak bisa nge-screenshot? Kok nggak bisa? Ya. Ya, nge-hang. Nge-lag guys. Sudah. Bagus gak jadinya? Ya sudah ya. Ini Sudah, makin Pak. berkurang nih. Ya, si Alpinanya candid lagi. Ya. Udah biarin lah ya. Ini pin. Ya, 3, Itu udah.
Masalah 2, 1. Ya. Najong, gue kira lu mau sholat. Udah, Pak. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kedua. Mohotnya Pak Minggu. Udah keluar, Pak. Bentar, Pak. Sering ada yang sih. Terima kasih. Lager. Hari ini gue ngajar. Hari ini gue ngajar jadi lagi di kampus. Pak, ini anak mama Pak. Saya lagi bawa materi bahasa Cina. Bahasa Cina apa sih? Dirga nggak masuk ya? Dirga. Itu dia tidur. Jul. Apa? Dirga masuk nggak? Dirga. Tidur dia. Lagi mau ngajar 1 bulan 5 juta. Siapa? Zul. Apa? Zul. Apa sih? Jul, Dirga masuk nggak? Tidur dia. Zulfikar. Apa? Ram. Zulfikar boleh enggak? Kawin dong. Zulfikar. Apa? Apa kabar? Yes. Aham. Semoga masuk. Terjemahannya Zulfikar. Tidak terima kasih. Ngapain kau di situ, Sim? Diem Zulfikar Sim. banyak. Sim. Zulfikar lagi bertamu. Pertama apa? Namanya Zulfikar begitu. Jangan sabar.